Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Purbalingga Kidul, atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Purbalingga Kidul. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya dalam acara saya ini ya. Kegiatan saya diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan jatuh apapun. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Dalam hal ini diwakili oleh Bu Retno Setiarini. Kepada Bu Retno Setiarini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah antara Bapak Kepala Sekolah saat ini secara pembinaan dan tidak bisa dipanggil. Saya akan mewakili beberapa kata Jawa di sini. Terima kasih Yosku. Hari ini Yosku Kurang Musik akan melaksanakan diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif itu sangatlah penting kita di sini karena sebagai warga sekolah, khususnya guru. Budaya positif itu adalah kebiasaan perilaku yang harus kita laksanakan untuk membangun murid-murid kita dengan budaya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apalagi pada era sekarang ini anak-anak sudah sangat terpapar dengan teknologi, baik yang positif maupun yang negatif, itu harus dibekali dengan adanya kontrol, di mana kontrol ini juga harus dimiliki oleh guru supaya bagaimana menanggulangi murid bisa melaksanakan budaya positif yang terus berkesinambungan. Dengan adanya Urestu melaksanakan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 di Kabupaten Purbalingga dan calon CGP SD Negeri 1 Purbalingga Kidul, insya Allah kita sebagai guru di sini, baik guru maupun teknik, akan senantiasa melaksanakan budaya positif yang didasari dari hati dan naluri, sehingga kesadaran itu akan muncul secara otomatis kepada murid, sehingga berdampak kepada murid. Kita di sini semuanya insya Allah akan melaksanakan dengan baik dan berestu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bu Oren. Untuk yang selanjutnya, Pak Bu, ini sebelum kita mulai diseminasi kita, explicit visit sudah pernah dengar ini Bu Yul? Bisa Bu? Coba berdiri semuanya dulu ya, Bu. Bukan
Film itu cepet apa? Yang lebih cepat nanti ya, kapan-kapan ini 2 tema aja ya. Nah, senang Bu Guru, aku sedikit. Nah iya, masih suasana lagi panas, lagi makan siang gitu. Pada bosan, ice breaking perlu. Nah, seperti anak didik kita juga perlu ice breaking ketika mereka sudah mulai bosan. Seyogianya guru juga menciptakan ice breaking supaya tidak apa ya, anak tidak tambah malas tapi jadi semangat gitu ya, menumbuhkan semangat belajar anak. Kemudian yang selanjutnya latar belakang untuk diseminasi ini yaitu Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang, di mana ladang ini merupakan tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian ini, di Pak Bu, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, dan dengan demikian karakter murid itu tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu caranya yang dilakukan guru adalah supaya siswa itu mempunyai karakter pelajar Pancasila dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif tersebut. Ya, saya juga pernah mendengar begini Pak Bu, kalau kita akan memelihara ikan, itu jangan ikan itu harus dirawat, tapi perlu dirawat juga airnya. Airnya jangan sampai airnya buta, jangan sampai airnya keruh. Terus kalau kita ingin menanam, jangan mau disirami dipupuk tapi tanahnya harus dirawat. Tanah anak gulma mengganggu gak pernah disabut. Nah, itu kita ibaratkan sekolah itu seperti itu. Kalau kita pengen murid-murid kita jadi lebih baik, berkarakter Pancasila, ya sekolah kita rawat. Caranya bagaimana? Dengan budaya positif. Nah, nanti materi yang saya sampaikan yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa minta tolong di sini Pak Warsono dan Bu Yuli. Kalau berdiri nanti Pak Warsono itu sebagai A, Bu Yuli sebagai B, ya. Nanti Pak Warsono ceritanya itu memegang sesuatu di tangan Pak. Nah, terus Bu Yuli mencoba meraih Pak Warsono. Bisa tolong berdiri Pak di sini Pak. Yang silakan. Nah, silakan. Tadi Pak Warsono memegang sesuatu, megang apa terserah. Yang tertutup boleh Pak. Ceritanya megang. Tangannya digenggam dulu dengan sesuatu ini yang berharga, Bapak. Sesuatu yang berharga, Pak Warsono. Silakan Bu Yuli merayu Pak Warsono dengan segala cara. Anggur modusnya serambutan. Silakan Bu Yuli. Apa ya? Apa juga? Yuk. Ya, ngerti setiap kamu perbaikan. Apa ya? Bisa apa iya? Bapak yang benar pengen tapi ya, yang pengen digital. Mana? Dia harus digital. Tapi apa juga? Bukan isi siapa? Asin? Betul. Boleh? Ya. Disenangi buku apa? Bisa buta, bisa keluar. Oh, tadi kan bukan ya? Ya. Warnanya ada sama putih, kadang soalnya sendiri. Tergantung gede. Oh, sini kapan gede? Antara sih. Bisa Sama. Oh, ini orang udah gede. Tergantung jangan apa kurang. Kan bisa jalan nyong. Apa saja? Apa ya, Des? Nah, kalau itu bisa apa ya?
Oh iya iya. Ya, Kamu sepakat tuh. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata ini Pak Warsono setelah dirayu-rayu sama Bu, sama namanya Bu Yuli, itu iya langsung luluh ya. Nah, kira-kira tadi kalau misalkan Bu Yuli dulu, itu menang apa Bu Yuli? Misalnya Pak Warsono membuka tangannya itu kenapa? Mati. Kayak banget ya. Mungkin ya. Kasihan. Karena Pak Warsono merasa kasihan sehingga Pak Warsono membuka tangan untuk Yuri ya ini ya. Nah sebenarnya ini ya Pak Bu, itu sebenarnya seperti kita sama dengan murid kita ya. Kita dengan murid kita seolah-olah kita itu bisa mengontrol murid kita, oke? Nah ini namanya Dr. William Glasser itu dalam choice theory itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita itu dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya walaupun namanya guru itu sudah mengontrol murid, perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena sebenarnya murid sedang mengizinkan guru mengontrol dirinya. Ya. Terus, saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan tadi yang Yudi bujuk pada Pak Warsono, itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi nanti murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru. Kemudian teori yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian di sini kadang-kadang itu sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Kemudian teori yang keempat adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi menurut Bapak Ibu, sebenarnya siapakah sih yang mengontrol, yang memiliki kontrol itu, guru atau murid? Dalam kasusnya Pak Warsono dengan Bu Yuli, sebenarnya yang memiliki kontrol itu siapa? Pak Warsono atau Bu Yuli? Pak Warsono, Bu Desi kenapa? Karena Pak Warsono yang memegang jadi intinya dia yang mengontrol tersebut. Pak Warsono beda. Ada jawaban yang berbeda dari sama semuanya. Berarti kalau di sini antara guru dan murid itu yang sebenarnya yang memiliki kontrol siapa? Guru atau murid? Kalau dalam kasus sekolah, Apa dari kalau yang bersinar Bukan Pak, ini kan siswa. sebenarnya yang memiliki kontrol akan diri kita siapa? Diri sendiri.
Ya, bukan orang lain. Berarti kalau yang memiliki kontrolnya siswa itu guru atau murid? Guru atau murid yang memiliki kontrolnya siswa? Murid itu sendiri. Kenapa Bu Yuli? Karena setiap murid itu punya kebutuhan masing-masing yang tidak bisa disamakan antara murid satu dengan yang lainnya. Dengan karakter mereka yang luar biasa, cara pengendaliannya disesuaikan dengan karakter siswa itu sendiri. Tidak semua itu harus dengan keras, tidak bisa. Ada anak yang memang harus benar lembut, ya benar lembut. Ada anak yang mengerjakannya cuek, yuk itu tahan dulu sampai dia bisa memahami apa yang disampaikan gurunya akan cepat. Ada jawaban yang lain atau cocok dengan jawabannya Bu Yuli? Bagaimana? Ya. Karena memang sebenarnya kalau di sekolah itu yang memiliki kontrol terhadap murid, ya murid itu sendiri. Yang murid itu mau dikontrol kita karena tadi yang bahwa mereka itu sudah membuka diri, membutuhkan gurunya sehingga mereka mau dikontrol oleh gurunya. Nah, kemudian di sini sebelum kita mengenalkan apa itu budaya positif, kita terlebih dahulu tahu dulu apa itu makna disiplin. Ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Biasanya kan kalau kita itu makna disiplin ya pokoknya yang tepat waktu, ya Bu, yang kaitannya itu pokoknya yang baik-baik gitu kan. Ya. Ternyata di sini kalau kita lihat disiplin itu artinya malahan belajar. Nah, makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin di sini, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi apa Pak Bu? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum ini itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Dan biasanya kalau siswa mendengar kata disiplin itu pada memang siswa kayaknya agak kurang nyaman ya Bu, Pak, ya, membelinya gitu. Kayaknya mereka kalau mendengar kata disiplin itu pokoknya mendengar kayak iya sakit banget. Padahal di sini sebenarnya arti kata disiplin itu belajar. Nah, sedangkan di sini disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin itu sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin positif tidak seperti hukuman yang belum tentu menyadarkan anak akan kesalahan yang dia lakukan. Hal ini karena disiplin terfokus pada apa yang kita harapkan diperoleh oleh anak didik dalam belajar. Disiplin juga terfokus pada upaya agar anak mampu belajar. Tapi kebanyakan kayak saya kadang untuk mendisiplinkan siswa ya kayak saya gitu menghukum siswa kayak gitu. Ada beberapa tapi beberapa di sini bukan. Nah, di sini tujuan kita menerapkan disiplin positif itu agar kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal, dan nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan seperti itu. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Apa Bu? Jadi profil pelajar Pancasila ada lagunya ya, ini bisa juga dinyanyikan untuk anak-anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri tegak kritis, berbhinneka tunggal, bergotong royong, mereaktif. Orang apa ya? Beberapa ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri. Bukan, oh, setelah ibu dari nyanyi, kita nyanyi bareng-bareng. Dan hafal profil pelajar Pancasila apa nanti bisa juga di ke anak-anak deh. Bukan yang ini Bu. Lagu Kita belajar Pancasila, kita bernafas, kita bernafas, kita jagoan. itu selalu kan sebentar. Ya, baik baca. Ya, kedelai yang paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri berartis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri berartis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Ya, itulah nilai-nilai pelajar Pancasila, oke, yang diharapkan ada pada setiap anak Indonesia nantinya, oke. Nah, kemudian yang kedua, materi yang akan saya sampaikan kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi di sini itu ada yang internal, ada yang eksternal. Ya. Untuk yang eksternal dulu itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Seperti misalkan saya berangkat fasik karena saya takut dihukum oleh atasan saya. Itu motivasi eksternal. Murid kita belajar mengerjakan PR karena nanti kalau tidak mengerjakan PR itu dihukum sama bu guru untuk tarik keliling lapangan, misalkan takut untuk dihukum sehingga mereka mau melakukan sesuatu. Itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh, saya mengerjakan administrasi dengan lengkap karena saya berharap nanti dapat imbalan hadiah reward dari Pak Kepala Sekolah.
Kadang siswa ya nanti kita kadang sebagai guru nanti siapa yang mendapat nilai 100 Bu guru kasih hadiah. Nah itu motivasinya motivasi apa Bu Pak? Eksternal. Ya. Kira-kira kalau motivasi eksternal itu bagus apa enggak? Anak mendapat ilmu. Iya. Ya nanti kita tahu ya, nanti kita pelajari berikutnya bagusan mana sih eksternal apa internal. Nah, yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan Bu Desi berangkat asik banget karena memang Bu Desi sudah menjadi kebiasaannya Bu Desi seperti itu Bu Desi. Ya. Karena kalau misalkan Bu Desi juga berangkat asik itu merasa nggak enak, lah itu motivasinya berarti nggak enak maksudnya kayak gimana gitu ya rasanya Bu Desi ya sudah menjadi kebiasaan gitu kan, sudah mendarat daging sama Bu Desi perilaku itu sehingga kalau tidak melakukan itu Bu Desi merasa ada yang kurang. Nah itu motivasinya motivasi internal. Tujuannya apa di sini? Yaitu tujuannya disiplin positif. Nah. Alvifon di sini dalam Unised by River tahun 1993 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Menurut Hon di sini, secara ideal itu tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi menurut Alvifon ini ternyata hukuman maupun penghargaan itu posisinya sama, ya, sama-sama sebenarnya menghancurkan potensi seseorang. Nah di sini ya Pak Bu, tadi kan penghargaan sama hukuman itu posisinya sama. Penghargaan yang berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk ini ternyata ada dampaknya Pak Bu ya. Nah penghargaan ini ternyata ada dampaknya. Kalau dalam jangka pendek penghargaan itu misalkan Pak Warsono Pak besok berangkat gasik ya, nanti tak kasih hadiah. Tentang Pak Warsono, anak-anak siapa yang dapat 100 nanti tak kasih hadiah, senang, tapi berlakunya dalam jangka pendek. Kalau lama kelamaan kita selalu memberi hadiah. Ya, pertama mungkin dari segi Bu Guru mungkin bisa ya aku kena ini nggak awas ulangan 100 oleh mungkin 10 nggak dina sih oleh 100 30. Dan dari segi siswa lama kelamaan siswa bagaimana Bu Desi? Iya, tidak ada ya. Tidak ada motivasi dari diri sendiri karena pikirnya itu sudah dapat gasing dapat ujian seperti itu. Itu kan gurunya orang apa ya? Biasa begitu. Terus di sini penghargaan itu menghukum bagaimana Pak Bu? Nanti siswa misalkan siswa yang mendapatkan nilai 100 dapat hadiah banyak. Nah, siswa yang tidak mendapat 100 nanti seolah-olah karena tidak mendapat penghargaan mereka merasa dihukum. Oke. Jadi berkecil hati mereka. Dan selain itu juga bisa merusak hubungan dengan siapa? Dengan siswa, dengan temannya yang tidak mendapatkan uang, mendapatkan hadiah nanti akan merasa bagaimana? Iri, ya kan? Iri dengan teman-temannya. Wah, kalau lisatusnya orang lisatus jadinya butuh orang tahu kayak bisa terjadi seperti itu kan? Iya banget. Iya banget Bu Yuli. Seperti itu Pak Bu Yuli. Penghargaan. Iya. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya
beban belajar giat, mau kayak apa ulangan sinau fisik, nang sekolahan gue, awet duit penghargaan. Akhirnya motivasi intrinsiknya bagaimana? Iya kan? Nah, padahal lagi senang-senangnya, alhamdulillah usahanya orang sia-sia, oleh 100. Ya yang dapat 100 nilai 100 dapat 10.000. Akhirnya mereka merasa, ya, nah kan motivasi intrinsiknya akhirnya turun. Dan di sini Pak Guru terakhir, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kalau penghargaan dilakukan terus-menerus, nanti apa yang dilakukan oleh siswa karena bosan akhirnya slot turun. Iya. Ya, jadi harus males lah, akhirnya kayak gitu. Coba Pak Guru, tadi untuk kita tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Billy? Hukuman. Kenapa hukuman Billy? Kenapa Billy hukuman? Kan guru menyuruh untuk menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu berupa hukuman. Kalau konsekuensi itu bisa berupa pecahan lisan. Terima kasih. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman maupun konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi Pak Dahlan, kenapa konsekuensi? Karena tidak memakai masker sih. Kan diminta untuk push up. Konsekuensinya dihukum. Nah, berarti hukuman apa konsekuensi itu push up? Hukuman. Terus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa hukuman yang terakhir? Lari. Ya. Sekarang kita lihat jawaban sih benar apa sih? Yang pertama tadi betul ya kita ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta push up 15 kali, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Yang terakhir, konsekuensi. Tadi Bu Guru pada menjawab hukuman. Coba diperhatikan, itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK masih itu kan disuruh lari, jadi berarti masih ada hubungannya. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi, Pak Bu? Ya. Yang pertama, itu perbedaan pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini hukuman itu menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Oke. Semisalkan tabus kulo ini Pak Bu. Kalau
sampai sekarang saya masih teringat Pak guru saya dulu, moga-moga diparingi jembar kuburannya nggih. Dulu yang nilainya itu mendapatkan nilai jelek nih, kurang dari ya 50, 40 itu disuruh maju ke depan, antri nanti dipeot. Dulu saya seperti itu. SD. Itu selain menyakiti fisik, ternyata juga sampai sekarang kayak teman-teman saya pun juga masih ingat. Berarti kan hukuman itu bisa fokus sampai kita tua, sampai selamanya itu kita masih merasakan sakit hatinya kita, sakit fisiknya juga. Ya, bekas itu hukuman. Tapi alhamdulillah ya Allah boten Pak. Tapi ingat teman-temannya dulu itu pada baris sampai kamutan karena saking dulu gurunya seperti itu. Ada teman saya yang selalu maju, akhirnya malah jadi orang belum sekolah. Traumanya itu banget. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kayak tadi kan kalau anak menumpahkan air, anak disuruh mengepel, diminta mengepel kan sebentar loh. Anak juga nggak merasa sih bagaimana gitu. Kemudian di sini nanti dengan hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Hukum terus akhirnya mereka benci. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak itu menghargai disiplin. Kemudian perbedaan selanjutnya itu paksaan. Anak sih belum dihukum apa orang bilang. Kadang kita melakukan itu pokoknya kamu harus lari. Nah, itu kan berarti anak dipaksa gitu kan. Nah kalau konsekuensi itu menggunakan stimulus tambahan. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sebenarnya mereka tidak kepengen menyakiti, tapi karena gurunya mengatakan seperti itu, akhirnya mereka menyakiti diri sendiri. Kemudian bedanya dengan konsekuensi, di sini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, perbedaan selanjutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kadang kan kalau takut dihukum kayak anak-anak, padahal dia itu tahu salah, akhirnya bagaimana? Berkatanya? Iya, bohong. Bu guru tanya, siapa yang merusak? Misalkan merusak kipas angin. Kalau gurunya biasa menghukum, itu anak-anak akan merasa nggak tahu bu. Nah, berusaha menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kalau konsekuensi itu anak untuk belajar mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu akan membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu. Nah, kemudian selanjutnya tadi hukuman dan konsekuensi nanti itu dikaitkan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, jadi di sini Pak Bu, dengan menggunakan hukuman, kita akan menciptakan kondisi anak yang kearahnya ke negatif. Kalau konsekuensi dan restitusi itu memang identitasnya nanti berhasil, tetapi kalau konsekuensi itu nanti sifatnya
jadi kayak kurang berpengaruh ke anak gitu kan, menurut saya seperti itu. Sedangkan restitusi nanti membuat anak itu memiliki disiplin yang positif, ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk selanjutnya yaitu materi keyakinan kelas, ya Pak Ibu. Sudah membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing? Ya, alhamdulillah sudah, ya. Iya. Nah, bagaimana sih cara kita nanti membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas apa saja yang harus kita buat, kita pelajari di materi ini. Nah, Pak Bu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk keselamatan diri sendiri. Untuk keselamatan diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Itu untuk apa? Nilai apa sih yang akan kita penuhi? Nilai kesadaran. Jadi untuk yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor, itu untuk keselamatan, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, itu untuk kesehatan kita juga, ya kesehatan kita, untuk keselamatan kita juga, ya. Ini corona, zaman corona, ya. Kesadaran juga, ya. Iya, supaya sehat walafiat. Nah, di sini lah keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Adapun nilai-nilai kebajikan tersebut berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Okay. Nah, kemudian di sini Pak Bu, ya, pembentukan keyakinan kelas, ya. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kelemahan kita di sini biasanya Pak Bu sudah membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran di tahun ajaran baru, tapi keyakinan kelas itu tidak ditinjau kembali, tidak dievaluasi. Nah, biasanya kelemahannya kita itu seperti itu. Nah, di sini untuk tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas itu yang pertama memunculkan peraturan. Jadi nanti bisa ditanyakan ke murid-muridnya peraturan-peraturan
Menurut kalian peraturan apa saja yang ada di kelas kita? Kemudian nanti mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke. Misalkan kalimat peraturannya datang tidak terlambat, ya datang tidak terlambat diubah diganti datang tepat waktu. Nah, kemudian nanti dari peraturan anak-anak itu sudah dikumpulkan menjadi kalimat yang positif, nanti dicarikan. Ya, dicarikan peraturan tersebut menjadi keyakinan. Kemudian mendiskusikan gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu dengan anak-anak. Ya. Dan yang selanjutnya mendiskusikan peran seluruh warga kelas. Jadi bukan hanya peran siswanya saja, tapi juga peran gurunya. Ya. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Kalau kelemahannya saya sampai sekarang, saya sudah buat keyakinan kelas di awal, tapi tidak pernah saya tinjau, tidak pernah saya refleksikan. Lah kelemahannya di situ. Jadi keyakinan kelasnya suka awal masuk gudul mongko rampung kenaikan kelas. Padahal ternyata ada kebutuhan siswa yang belum tercover saat itu. Okay. Nah, sampai selanjutnya di materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Okay. Nah. Ibu isi Ya, tapi belum terkritikkan Bu. Soal gambarnya kayak minimal layar full. Manusia itu, Pak Bu, itu sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar memperoleh kehidupan yang sejahtera. Tak terkecuali murid kita di sekolah dasar juga mempunyai kebutuhan. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, itu kebutuhan dasar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan atau fun, dan yang terakhir penguasaan atau power. Oke, itu kebutuhan dasar manusia yang ada juga pada murid kita. Jadi kalau misalkan murid kita itu pengen belajar di luar, nggak di kelas, ya, itu kebutuhan dasar apa yang murid kita coba penuhi, Pak Bu? Kalau belajar di kelas maunya sendiri, berarti kebutuhan dasar apa yang coba mereka penuhi? Ya, bisa fun, kesenangan, bisa juga freedom, kebebasan. Oke, ya, iya. Yang bisa lain di sini kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu apa sih, Pak Bu? Dunia berkualitas coba bisa dibacakan Bu Desi. Apakah langsung lain dekat? Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itulah dunia berkualitas, ya. Nah, Dr. William Glasser di sini menyebutnya bahwa ini seperti semacam album foto, Pak Bu, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan atau benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna.
Nah, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik, ya, lebih unik dan personal, begitu. Nah, di sini murid kita itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Ya. Nah, tentunya sebagai guru kita itu ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia yang berkualitas mereka. Ya. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol sebentar. Sinyalnya apa ya, Pak Bu? Jadi, kalau ditampilkan presenter tapi nggak jadi. Saya nggak boleh, Pak. Kapasitas Saya sebenarnya pengen menayangkan video ini, Pak Bu. Bentar. Tapi sambil itu ya, ada rehat dulu sebentar, ada. Gandeng. terima kasih. Ini break dulu ada sebentar. Bapak gitu kan? Kita dari Bapak Tono. Yang ada sekarang tidak. kenal ini kan ada. Itu dia yang SC, SCD, 42. Minggu mana sih panas ya? Kok di pasar itu pun Pak?
Jadi ini Pak Bu, silakan dipilih ini video. Nah, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani berat. Ya, silakan ditonton di Pak Bu tadi sekilas. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi sudah kelihatan jelas ya. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya yang dilakukan guru ini itu posisinya di mana? Tadi menghukum, oke? Si guru ini pokoknya tidak mau tahu kenapa siswanya terlambat, habis itu langsung narik salah, langsung menghukum seperti itu kan ya. Posisi kontrol di sini itu sebagai penghukum. Kemudian, nah, posisi kontrol yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah, ya Pak Guru. Sinyalnya lumayan. Tontonkan yang di video saja lah ya. Ya ini. Jadi Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini kalau posisi membuat rasa bersalah itu kayak contohnya seperti ini. Anak, ayo mas belajar di sekolah dikerjakan tugasnya. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan dapat nilai jelek, nanti bu guru dipanggil kepala sekolah atau mungkin bisa nanti orang tua kamu bilang ke bu guru nggak bisa ngajar. Ayo sih belajar lebih seperti itu gitu, membuat rasa bersalah anak. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi teman. Silakan Pak Budi saksikan videonya. Tadi jenengan ya. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Teman-teman kayaknya ada biaya telat deh mungkin 10.000. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar perut saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya itu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, Dan posisi yang terakhir ini sebagai manajer. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, Bapak Ibu Guru dari 5 video tadi. Berarti di sini posisi kontrol itu ada berapa sih ya? Ada 5 ya. Yang pertama posisi kontrol yang pertama nomor Bu Desi. Yang pertama itu sebagai penghukum, oke. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Keempat pemantau dan kelima manajer. Ya, sebagai penghukum itu biasanya guru itu kayak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kemudian kalau kamu tidak melakukan awas ya, Pak Konsono awas ya, besok kalau tidak berangkat kasih. Ya. Hasilnya nanti bagaimana muridnya? Nanti muridnya itu bisa memberontak, menyalahkan orang lain ataupun bisa berbohong. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Nanti murid meletakkan guru itu di luar dunianya. Istilah waktu kemarin guru lah, guru gunanya ngomong tok, oke?
Tidak ada di catatan baiknya kita dan baiknya murid gitu kan. Kemudian nanti murid itu menjadilah biar karena paling juga marah-marah toh gitu kan. Dampaknya bagaimana? Dampaknya nanti murid itu mengulangi kesalahan. Kemudian yang selanjutnya pembuat rasa bersalah itu biasanya kayak berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa ya. Kecewa kamu tidak berangkat kasih, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, nanti berkata kamu itu seharusnya sudah tahu loh, ibu lelah mengatakan ini setiap hari. Ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tadi sama dengan hampir sama dengan penghukum, itu anak akan menyembunyikan atau berbohong, ya. Kemudian hasil kualitas kaitannya dengan dunia berkualitas sama. Nanti murid itu akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Tapi kayak kurang apa ya namanya? Kurang greget gitu loh. Kemudian yang posisi kontrol selanjutnya sebagai teman di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa sih kamu nggak mau, ya. Ingat loh, ibu pernah menolong kamu loh. Kayak kadang saya ke anaknya, Kak, tolonglah dirapikan mejanya. Kan kamu udah dikasih makan sama ibu lah. Itu kayak ya, nah itu. Terus yang selanjutnya nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya itu akan terjadi ketergantungan, ya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dan berkualitas. Tetapi di sini dampaknya bagaimana? Dampaknya itu nanti murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Okay. Di sini guru itu akan menghitung, mengukur, tanya apa peraturannya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya anak akan menyesuaikan, akan melakukan itu kalau diawasi. Nah, dampaknya bagaimana Pak Bu? Nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, posisi kontrol terakhir itu sebagai manajer. Di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah, apa yang salah sama kamu dan lain sebagainya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti itu akan menguatkan pribadi dan murid nanti meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas dan dampaknya murid itu akan mengevaluasi dirinya dan bagaimana dia itu tahu cara bagaimana memperbaiki diri jika melakukan kesalahan. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang paling baik, yang paling ideal untuk guru itu yang mana Pak Bu? Iya, posisi sebagai manajer. Kalau selama ini posisinya Bu Umi sebagai apa Bu Umi berarti? Masih campur-campur. Masih campur-campur, nama bawaan Bu Umi. Tergantung siapanya. Ya. Tapi kalau hukum di sini kayaknya kita nggak ada ya. Gih, di sekolah kita kayaknya tidak ada gih. Paling kayak membuat rasa bersalah, gih. Paling sebagai teman, memantau. Cokan sebagai manajer dia ada harus lingkungan. Tapi ya penghukum yang benar-benar murni penghukum sepertinya tidak ada gih. Belum pernah gih. Iya. Itu posisi kontrol. Kemudian yang selanjutnya materi yang terakhir di sini itu segitiga restitusi. Ya, Pak Bu. Tadi ini bentar. Saya tampilkan video sebelum kita tahu apa itu sih segitiga restitusi. Siang. Siang Pak. Sudah lama ketemu saya dengan Pak Hari yang ada di sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya
diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Saya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentakkan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemalas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak meninggikan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Pak Bu, itu video kaitannya dengan segitiga restitusi. Kalau ditelaah lebih lanjut tadi, yang apa yang Bapak Guru itu tadi lakukan itu, ya, yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Ya, misalkan di Bu Desi udah ketemu kita salah terlambat, misalkan namanya Queen lagi, ditanyakan dulu Queen datang terlambat, pasti setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan di sini, kayak tadi di video tadi kita juga seperti itu pas awal. Kalau kita perhatikan yang pertama itu menstabilkan identitas dulu anaknya, tahu anaknya salah. Nah, kemudian Pak Guru mengatakan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu validasi kebutuhannya. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan selanjutnya menanyakan nilai-nilai yang telah disepakati di kelasnya dan nanti menemukan sehingga murid itu bisa menemukan solusinya, solusi dari apa kesalahan itu supaya tidak terulang lagi itu bagaimana. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus bisa juga kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Itu membantu murid mengenali basic need-nya, kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi itu Pak Bu, itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan atau bertahan hidup. Dan di sini guru itu
berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau tanpa harus terlambat dan lain sebagainya? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok ya, dengan itu validasi kebutuhan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, inilah materi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya refleksi. Pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang Anda peroleh setelah penyampaian diseminasi budaya positif ini? Bumi bisa menjawab? Silakan. Ya, ini dalam memberi hukuman pada anak. Kalau kemarin kita masih memberi hukuman yang masih tidak positif, jadi setelah tahu yang disampaikan dengan kita akan memberi hukuman yang lebih positif. Jadi kayak bukan hukuman ya Bu, tapi akan memberikan restitusi gitu ya Bu. Dan mau melakukan segitiga restitusi Bu, ya. Jadi nanti kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung menghukum, jangan langsung melabeli mereka, tapi kita cari dulu apa penyebabnya kesalahan itu. Kita ngobrol dari hati ke hati kepada anak dengan anak, dan kayak kita mencari supaya anak itu bisa menemukan sendiri kesalahannya, nanti bisa memperbaiki dan menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Pak Warsono, bagaimana Pak? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kalau berdasarkan 5 posisi kontrol, kayaknya saya lebih sering pakai sebagai hukuman. Penghukum. Ya, penghukum. Karena mungkin perasaan saya pada saat itu jengkel, terus karena mungkin kita sudah memberitahu anak beberapa kali, ternyata masih saja melakukan hal yang sama, akhirnya mungkin kita merasa jengkel, jadi ya sudah, anak dihukum saja. Merasa bersalah tidak Pak? Tapi ke anak, kalau setelah kita memberikan hukuman, ada perasaan bersalah sebenarnya. Oh iya ya, tadi saya nyuruh itu, saya menghukum ini, memang ada perasaan bersalah. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Anda akan menjadi guru atau ngomong seperti apa tadi? Misalkan yang posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, teman, terus membuat rasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Kalau Bu Desi kepengennya sebagai apa itu Bu? Yang paling terbaik menurut Bu Desi. Dilihat dari video tadi yang kurus tampilkan, yang paling baik manajer dulu. Pengen jadi seperti itu Bu? Ya, tapi kan masih belajar ya. Karena kan kita menghadapi setiap anak berbeda-beda karakter nih. Kadang kita sebagai guru, kadang sebagai pengontrol ya. Terus ada lagi yang sebagai teman kayak gitu. Jadi untuk sebagai manajer masih kurang, masih belajar. Memang kalau untuk posisi sebagai manajer itu posisi yang paling baik bagi guru, dan tapi untuk pelaksanaan
Bapak Bu, kalau hal tersebut itu dilatih terus menerus, insya Allah kita bagaimana? Ya kita pasti bisa mencoba lakukan hal tersebut menerapkan di pembelajaran kita. Ya, terima kasih sampai di sini untuk diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga menjadi amal pahala bagi Bapak Ibu semuanya. Ibu